Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Breaking News TV kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Putri Selva Al-Hikmah. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah disiapkan dari wilayah Anda. Dan saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. Pendakwah Syekh Muhammad Ali Jabir ditusuk orang tak dikenal saat berceramah di Masjid Falahuddin, Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang, Pusat Kota Bandar Lampung, Ahad petang. Syekh Ali menderita luka tusuk di lengan kanan bagian atas. Berdasarkan keterangan dari sejumlah jamaah dan pihak kepolisian, diperoleh kronologi penusukan terjadi saat Syekh Ali Jabir belum lama membuka kajian dalam acara wisuda tahfidz Quran tersebut. Seorang lelaki tanggung menaiki panggung acara sambil membawa sajam dan mengincar perut Syekh Ali Jabir. Berikut kesaksian Andin, warga Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Penusukan tersebut terjadi berawal dari Syekh Ali Jabir yang ingin memberikan hadiah kepada anak kecil yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Andin menjelaskan, ketika anak yang dipanggil ke atas panggung tersebut mampu membacakan surat Al-Fatihah dengan benar, Syekh Ali Jabir berniat memberikan hadiah kepada anak tersebut, sehingga ditanya olehnya apakah anak tersebut ingin sepeda ataupun yang lainnya. Kemudian anak tersebut turun panggung ke ibunya untuk bertanya kepada ibunya dan naik lagi ke panggung dan memberitahu Syekh Ali Jabir dia ingin sepeda. Setelah itu, spontan Syekh Ali Jabir memanggil ibu anak tersebut untuk naik ke panggung dan meminjam ponsel si ibu untuk berfoto bersama. Namun karena ponsel orang tua anak tersebut tidak bisa menyimpan gambar, maka Syekh Ali Jabir ingin meminjam ponsel jamaah lainnya. Nah, saat Ali Jabir mencoba meminjam handphone itu, pelaku penusukan tersebut lari dari arah sebelah kanan langsung naik ke panggung dan menusuk Syekh. Tusukan di lengan sebelah kanan. Melihat gelagat lelaki yang tidak dikenal naik panggung, Syekh Ali Jabir langsung mengelak. Namun, Syekh Ali Jabir tetap terkena tusukan di bagian tangan. Dalam kondisi tangan berdarah, Ali kemudian dibawa jamaah ke puskesmas terdekat. Menurut Ratna, salah satu jamaah Masjid Falahuddin, setelah penusukan itu, Syekh Ali Jabir langsung dibawa ke puskesmas. Jamaah langsung membawa Syekh Ali Jabir ke puskesmas Gedong Air. Ada bekas darah jahitan di tangan kanannya. Adapun pelaku langsung ditangkap oleh jamaah yang lain. Aparat kepolisian langsung mengamankan pelaku ke pos polisi terdekat untuk menghindari amukan massa. Insiden penusukan tersebut mengejutkan jamaah yang hadir pada acara wisuda Al-Quran tersebut. Sebagian jamaah berteriak, terutama para ibu-ibu dan remaja putri yang menyaksikan peristiwa di panggung kehormatan tersebut. Tiba-tiba saja lelaki itu naik ke panggung dan menghunuskan pisaunya ke arah Syekh. Semua terkejut histeris. Saat diwawancara oleh TV One, Syekh Ali Jabir mengatakan peristiwa berawal saat dirinya baru saja meminta seorang anak untuk maju ke atas panggung. Berikut kronologis kesaksian korban. Acara baru awal. Saya panggil anak 9 tahun untuk tes bacaannya, karena itu acara wisuda hafalan Al-Quran. Ketika selesai, keluarga meminta foto. Saat itu, ada seseorang pemuda lari ke atas panggung. Pihak kepolisian tengah mendalami kasus penusukan Syekh Ali Jabir. Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan pelaku berinisial AA berusia sekitar 20 tahun. Polisi tengah menyelidiki motif pelaku, yakni melakukan penikaman terhadap pendakwah kondang tersebut. Masih dimintai keterangannya atas motif penusukan terhadap penceramah asal Madinah tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam.
Informasi yang diperoleh republika.go.id, Ahad malam identitas pelaku bernama Alpin Andria bin M. Rudi 20 tahun dengan alamat rumah di sekitar Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi menduga tersangka Alpin sudah merencanakan percobaan pembunuhan terhadap pendakwah kelahiran Madinah, Arab Saudi tersebut. Dugaan itu muncul lantaran dalam pengakuan tersangka, ia yang diliputi emosi karena ada acara itu di dekat rumahnya, lalu mengambil sebilah pisau dari kediamannya. Didahului dengan mengambil senjata tajam dari rumah tersangka. Tersangka ini sudah ada suatu perencanaan untuk melakukan suatu pembunuhan, ungkapnya. Motif pelaku merasa terbayangi Syekh Ali Jabir. Beberapa saksi mengatakan saat kegiatan ceramah itu, pelaku gelisah mendengar suara Syekh Ali Jabir yang membuatnya kemudian bergerak atau melakukan penusukan, kata Pandra saat dihubungi pada Rabu 16 September. Analisis. Maka berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Pidana Mesir, bahwa pengertian percobaan jarimah adalah percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah atau jinhan, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Dalam hal ini, pelaku sudah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jinayah. Dibuktikan dengan adanya penusukan dan adanya niatan pelaku untuk membunuh dengan adanya kesaksian pelaku yang mengatakan terbayangi dengan korban saat mendengar suara korban. Namun perbuatan itu belum selesai karena terpaksa. Terpaksa di sini dibuktikan dengan dua hal. Pertama, adanya korban yang mengelak sehingga penusukan tidak mengenai anggota vital korban, dan adanya korban yang ditangkap oleh jamaah dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga pelaku terpaksa menggagalkan rencananya. Dan dalam percobaan jarimah ada 3 fase yang dilewati, meliputi A. Fase pemikiran dan perencanaan. Pelaku sebelumnya telah lama terbayangi ingin melakukan tindakan melukai Syekh Ali Jabir. Saat pelaku mendengar suara Syekh Ali Jabir saat mengisi acara dakwah di Masjid Falahuddin, lalu muncullah kembali niatan untuk melakukan pembunuhan kepada Syekh Ali Jabir. Dalam hal ini telah timbul pemikiran pelaku untuk melakukan tindak pidana. B. Fase persiapan. Dalam fase persiapan biasanya pelaku telah menyiapkan alat-alat untuk mendukung tindak pidananya. Di kasus ini pelaku diliputi emosi karena ada acara itu di dekat rumahnya. Ia mengambil sebilah pisau dari kediamannya. Jadi pelaku memenuhi fase persiapan, yaitu telah menyiapkan pisau terlebih dahulu dari rumahnya sebelum melakukan tindak pidana. C. Fase pelaksanaan. Dalam fase ini pelaku bisa dikenai hukuman karena dianggap sebagai jarimah. Dalam kasus ini pelaku telah melaksanakan tindak pidana tersebut dengan mencoba menyerang korban dengan menusuk anggota vital bagian kanan korban. Tetapi perbuatan pelaku tidak sampai selesai karena korban menangkis tusukan pelaku dan mengenai lengan kanan korban. Dalam hukum pidana Islam, pelaku dikenai hukuman takzir dan diserahkan kepada penegak hukum atau penguasa, dan hakim yang diberi wewenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku dengan pedoman batas maksimal dan minimal yang telah ditentukan oleh penguasa. Pelaku terjerat pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan karena menyebabkan luka pada korban. Hukuman bagi pelaku dalam KUHP diterapkan pada pasal 340 Jo pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, atau 53 Jo pasal 338 KUHP percobaan pembunuhan sengaja, dan pasal 351 ayat 2 KUHP jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Breaking News TV hari ini. Saya Putri Silva Al-Hikmah mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Saksikan selalu Breaking News TV dan sampai jumpa.